Halo semua, balik lagi di NV Writing dan kali ini kita akan bahas sesuatu yang sesuai judulnya kalian pasti mungkin bingung deh. Kenapa sih judulnya itu jika saja sebuah kesalahan itu tidak sama dengan satu? Lah iya kan, kesalahan nggak sama dengan satu. Apa maksudnya sih ini orang min satu mungkin kesalahan untuk SBMPTN atau ya nggak ada sih kesalahan yang sama dengan satu. Tapi ya gue by the way ini gue ngerekam jam 11 malam dan masih cukup rame ya. Padahal udah diperingatkan untuk tidak keluar rumah, tapi ini udah better sih. Biasanya jam 11 malam di sini tuh masih kayak rame gitu kan, karena mahasiswa-mahasiswa tahu aja lah kalian gitu kan. Dan ya ruangan ngerekamnya segini adanya, ya harap maklum karena belum nemu tempat proper buat video. Oke, balik. Nah, itu awalnya gue pengen buat video ini waktu kejadian yang mungkin teman-teman tahu deh, yang nonton MasterChef itu ada seorang kontestan yang dia eliminasi karena dia bikin cheat note gitu. Nggak dia bikin sih, alasannya kan dia bawa gitu, kena kebawa emang biasanya sengaja dia bawa, tapi waktu itu kebawa sampai ke galeri dan dia katanya nggak sengaja, nggak sempat ngeluarin di ruang tunggu atau apalah. Tapi iya, terlepas dari alasannya benar atau salah, gue pengen aja sih bahas sesuatu yang sebenarnya terjadi di banyak tempat di antara kita gitu. Tapi sebelum mulai, gue pengen ngingetin kepada teman-teman untuk sama-sama mencegah penyebaran virus corona. Gue udah tulis dampaknya atau opinion gue terhadap virus corona, bisa kalian cek aja di Instagram personal gue di feed. Dan ya, jika ada hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah corona adalah mematuhi aturan yang telah dibuat oleh pemerintah tanpa sok-sokan bikin aturan sendiri. Atau kan udah pada libur tuh, hampir semuanya udah pada daring atau kuliah dari rumah, kerja dari rumah, sekolah dari rumah pun mungkin. Tapi ya untuk amannya lakuin aja lah gitu. Kan nggak ada rugi ya juga, jangan pergi piknik kemana-mana karena virus ini cukup berbahaya. Namun jangan panik juga, karena kalau panik kalian pasti stres dan lebih mudah tertular. Nah, seperti orang-orang lain sih. Pesannya mungkin sama aja seperti orang-orang lain untuk menghindari virus corona ini. Ya udah, kita masuk ke pembahasannya. Gue akan mulai dari kasus yang tersebut. Kasus yang menimpa seorang peserta, bisa dibilang peserta MasterChef Indonesia season 6 ini yang baru saja selesai ya. Dan gue cukup nonton sih di awal-awal ya, sampai top 4 top 3 itu kan nggak nonton lagi. Ya itu satu di antara contoh kasus yang akan gue jelaskan ke kalian, dan kemudian gue akan jelaskan kenapa judul videonya seperti itu. Nah, sebelum mulai banget, gue ingin ngingetin ke kalian, di akhir video nanti akan ada sebuah pengumuman yang penting tentang buku yang terbaru yang baru aja rilis, baru aja, belum launching sih, baru rilis dan baru dikirim ke sini, ke Padang. Jadi ada pengumuman penting buat kalian, jadi stay sampai akhir ya. Oke. Kita akan mulai dari sebuah kasus yang lebih sederhana. Nah, di suatu hari, satu pagi, ada seorang anak sekolah anak sekolah SMA taruh lah ya, anak SMA yang naik angkot ke sekolah. Tiba-tiba nih udah mau nyampe gerbang, udah jam masuknya udah deket juga kan, dia ingat bahwa dia nggak kebawa buku tugas yang harus dikumpulin hari itu. Nah, ini skenario yang gue bikin ya untuk menjelaskan ke kalian kenapa judul videonya seperti tadi. Nah, lumayan banyak sih gangguan motornya ternyata di jam 11 padahal. Terus dia nggak sempat balik kan, karena kalau balik dia pasti telat dan pagarnya pasti dikunci, dan itu salah lagi. Nah, terus dia beraniin diri buat datang ke sekolah. Pastinya sebagian besar dari kita nanti akan berharap bahwa ya mungkin gurunya lupa untuk memeriksa PR hari itu, atau ya curang-curangnya sih ngerjain di kelas. Nanti pas jam pertama ya beli buku baru di kantin gampang lah gitu. Tapi siswa ini nggak ngelakuin cara yang kedua tadi. Dia berharap bahwa gurunya emang lupa, tapi dia tetap, ya udah kalau misalnya salah gue akan terima kesalahan gue gitu. Gue nggak akan
nggak akan protes. Dan setelah itu gurunya bilang bahwa gurunya pada pelajaran tersebut bilang bahwa yang nggak ngerjain PR keluar, suruh kerjain di luar gitu. Nah terus coba mungkin most of us gitu, kita akan memposisikan diri kita sebagai si anak tersebut yang dimana dia merasa dicurangi dong. Dia udah buat sebenarnya tapi emang dia kelupaan bawa. Nah itu sebuah kesalahan. Tapi balik lagi ke judul videonya, apakah itu pantas dihargai dengan satu? Nah kita skip dulu ya, masuk ke kasus yang lain. Kasus yang lain tuh ini mungkin merugikan banyak orang. Nah misalnya contoh-contoh yang kita temui lah, misalnya maling atau orang-orang yang berbuat jahat namun mereka memiliki niat di belakang kejahatan itu untuk menghidupi keluarganya misal, atau mereka terlilit hutang dan terpaksa melakukan kejahatan. Ya itu emang sebuah kesalahan gitu. Tapi ada yang berharap ada yang beranggapan bahwa kesalahan yang merugikan orang lain itu tidak peduli alasannya apa, dia tetap adalah kesalahan. Dan gue cukup setuju sih dengan itu, karena ketika kesalahan itu berhubungan dengan kepentingan, maka kepentingan orang lain juga adalah kepentingan gitu, dan kita tidak bisa memaksakan bahwa kepentingan kita adalah yang paling benar. Dan kesalahan tersebut, kesalahan yang melibatkan orang lain atau merugikan orang lain tersebut, itu masuk akal sih kalau diberi punish atau diberi hukuman sama, terlepas dari dia niatnya apa untuk melakukan kesalahan tersebut. Tapi ada kesalahan-kesalahan gitu, ada apa ya, ya sebagai manusia pastinya kita pernah salah gitu. Dan seperti kasus yang gue jelaskan tadi, seperti anak SMA tersebut, sebagai siswa deh, kalian berpikir sebagai siswa apakah dia pantas dapat hukuman seperti itu, padahal dia sudah mengerjakan tugas. Mungkin tugasnya semalaman dia begadang mengerjainnya, namun karena hal kecil dia dihukum sama seperti orang yang tidak mengerjakan tugas, padahal dia tidak merugikan siapapun gitu. Nah itu pernah terjadi ke gue pribadi sih. Dan hukumannya bukan cuma sekedar suruh ngerjain tugas di luar, yang itu gampang sih pastinya, kalian bisa kerjain di kantin dimanapun, dan itu lumayan mengenakan. Kalau gurunya killer di dalam kelas dan kalian tidak suka pelajarannya, lebih baik bikin tugas di luar. Tapi ada juga orang-orang yang harus menerima hukuman dari kesalahan yang dia lakukan, yang tidak sama dengan orang lain sepertinya sebenarnya ya, dan itu akhirnya cukup mengganggu masa depan dari orang-orang tersebut. Ya gue nggak bilang gue masa depan gue terganggu sih, cuman iya adalah gue pernah mengalami beberapa kayak gitu. Mungkin kalian juga pernah sih mengalami hal-hal yang iya seharusnya kalian nggak layak dihukum ya. Ya itu kan persepsi kita sebagai apa ya, nggak enak juga disebut korban sih, sebenarnya kita salah gitu. Tapi ya dalam kasus ini sih tersangka lah ya, kita tersangka, namun kita merasa tidak pantas untuk dihukum seberat apa yang kita dapatkan. Nah tapi kan gue pernah mengalami masalah seperti ini, dan gue berpikir juga kalau gue ada di posisi guru tersebut, gue bakal ngakuin apa. Nah itu dia, itu pertanyaan yang kemudian terlintas di otak gue dari permasalahan yang sedang gue alami waktu itu. Kalau gue berposisi sebagai guru dan siswa gue ngelakuin hal itu, ya berapa persen sih kemungkinan mereka jujur gitu. Karena selanjutnya ini membahas masalah persepsi gitu, bahwa siswa-siswa di dunia itulah yang membuat persepsi bahwa ya setiap alasan dari siswa yang tidak mengerjakan PR kelupaan itu adalah bohong. Jadi akhirnya guru-guru akhirnya pun tidak percaya, mulai tidak percaya gitu dengan alasan-alasan siswa. Sebenarnya kita atau mereka sendiri sebagai siswa yang ya mungkin bukan mereka lah, mungkin mereka jujur gitu kan, mungkin ya anak tadi jujur gitu kan, karena emang pas diangkut dia emang inget PR yang ketinggalan. Namun
teman-teman lain gitu, teman-teman di kasus-kasus sebelumnya itu yang menggiring opini dari guru tersebut menjadi benar gitu. Itulah kenapa menurut gue di dunia sekarang ini orang jujur yang salah itu lebih salah daripada orang bohong yang benar gitu. Iya, contohnya banyak lah di tempat-tempat dimana ya ujian itu bisa dipalsukan, bisa di kalian nyontek ujian, dosennya akan ya udah biasa aja, malah yang dan nilai kalian misalnya tinggi nih gara-gara nyontek kan ujian, malah yang nilai nggak dapet ujian karena jujur salah. Lah kenapa lo nggak nyontek, kan udah ada itunya, udah ada kesempatan untuk lu nyontek. Nah padahal kita sama-sama tahu mungkin pendidikan di Indonesia itu melarang keras yang namanya menyontek, dan ya ya begitulah. Itu salah satu contoh ya. Nah menurut gue pribadi nih, kesalahan-kesalahan tersebut terlalu kejam dihukum oleh dunia. Nah dalam artian ya kita terlalu jahat lah untuk menghukum kesalahan-kesalahan yang sebenarnya tidak sama, namun kita hukum dengan kehukuman yang setimpal. Nah menurut gue mau tahu nih, menurut teman-teman apa ya, pernyataan gue tersebut bisa diterima atau tidak, atau teman-teman emang berpikir bahwa ya udah dia salah gitu, jangan banyakkan alasan, lu salah ya udah terima aja konsekuensi dari salah gitu. Itu boleh jadi sih, teman-teman bisa tulis di bawah. Dan ya mungkin segitu sih, sedikit sih, memang sedikit banget hal yang bisa gue bagiin sama teman-teman semua. Kalau teman-teman mau bahas sesuatu lagi ya tulis aja di kolom komentar, ntar akan gue analisa lebih dalam, dan jika ya gue bisa bakal gue bahas gitu, karena itu sepengalaman gue aja sih, ya sebagai gue yang merasakan bahwa ada beberapa hal yang aneh terjadi di dunia ini. Ya udah, kita masuk ke segmen berikutnya aja. Jadi kenapa sih gue berharap bahwa kesalahan itu tidak sama dengan satu? Karena ya kalian tau lah, yang satu yang gue maksud itu mungkin teman-teman yang udah pernah belajar peluang atau sedang ambil ilmu itu tahu bahwa peluang itu yang tertingginya adalah satu gitu kan. Meskipun jarang sekali sebuah kejadian itu berpeluang satu, namun gue menganalogikan bahwa satu itu adalah hal yang pasti. Jadi textbook gitu. Jadi misalnya kesalahan lo ini, hukuman lo pasti ini. Kesalahan lo nggak bikin tugas atau kelupaan bawa buku atau apapun, hukumannya pasti lo ngerjain sendiri di luar lagi. Atau misalnya berkali-kali lo bakal dipanggil ke ruang kepala sekolah atau ruang BK atau ruang apalah. Dan ya tentunya gue berharap itu tidak terjadi gitu, karena seperti yang gue bilang tadi bahwa selalu ada faktor yang mengikuti sebuah kesalahan. Tidak semata-mata ya kesalahan itu diikuti oleh faktor yang salah. Kadang dia diikuti oleh faktor yang benar, namun iya faktor yang benar tadi tidak menemukan jalan yang benar sehingga hasilnya salah. Tapi ya benar, ya mulu gue bilang. Tapi ya begitulah gitu. Gue berharap ada sedikit adjustment dari kesalahan-kesalahan yang ada, sehingga ya gue bingung pak, sehingga kebenaran itu masih bisa kita pertahankan, dan sehingga kesalahan itu tidak menjadi indikator yang mutlak dari dan hukumannya itu jelas terjadi gitu. Gue berharap kebijaksanaan aja sih dari orang-orang yang punya kuasa untuk memberikan punishment, tapi mereka apa ya bingung gue, mereka melakukan kebijaksanaan lah intinya. Nah itu aja sih untuk teks segmen ini. Next gue bakal bahas tentang buku ya, Mimpi di Atas Normal. Mimpi di Atas Normal udah terbit pak, aduh udah move on ya, maaf ya, karena ya foto-foto yang beredar sih masih Mimpi di Atas Normal kan, karena brand kamu dari Venezia belum nyampe, baru dikirim hari ini ternyata. Jadi ya jadi mulu, jadi dan ya itu susah banget ngilanginnya. Oke,
berarti ya gue bakal bilang ke kalian masalah harganya. Nah kemarin kan untuk teman-teman yang ikut PO itu tahu harganya 50.000. Dan informasi pentingnya adalah mulai dari setelah PO tutup kemarin, sebenarnya tanggal berapa ya, tanggal 15 gue lupa deh, 15 Maret sampai nanti bukunya di launching. Dan rencananya launchingnya itu kan tanggal 28, tapi karena dan rencananya di kampus kan, tapi karena Unan itu memperlakukan kuliah daring atau online, jadi tidak boleh ada acara-acara yang mengundang keramaian itu terjadi di kampus. So kita harus mundurkan launchingnya sampai tanggal yang belum ditentukan, karena Unan sih udah ditentukan sampai tanggal 3 April, tapi kan kita nggak tahu bakal ada tambahan lagi atau bakal ada perpanjangan lagi untuk apa ya, sterilisasi lah ya kampus. Jadi launchingnya harus kita tunda dulu, dan itu berakibat kepada harga. Nah kenapa gue bilang harga, karena ini dia, untuk teman-teman yang beli sekarang nih, kan bukunya udah dikirim, bisa jadi 2 atau 3 hari lagi mungkin sampai. Nah untuk teman-teman yang beli bukunya sebelum launching, kalian tertarik ya, semoga tertarik ya, beli buku sebelum launching itu harganya adalah 65.000. Nah, 65.000 itu teman-teman udah dapat buku, dan ya kalau beli langsung sih bisa dapat tanda tangan. Iya, dia kali tanda tangan. Ya udah tanda tangan. Kenapa ya 65.000? Karena emang harganya beda kan dari harga pre-order, itu udah kesepakatan sama penerbitnya juga. Nah, setelah launching itu harganya akan naik lagi. Ya karena sebelumnya gue juga pernah bilang sih harganya bakal naik dan naik. naik dan naik. Jadi setelah launching itu harganya bakal jadi 75.000. Nah kenapa bang mahal banget 75.000? Itu nyari untung banget lah ya. Nah jadi gini, gue jelasin sedikit ya. Ini sebenarnya apa ya, nggak konsep bisnis tapi sedikit hal bisnis lah. Jadi 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 gue keseringan ngomong jadi sama iya gitu, tapi nggak apa sih, karena tegang juga sih. Karena kan apa ya, itu bukunya dicetak lumayan banyak, dan gue rasa gue nggak mampu jual sendiri gitu. Jadi jadi gue nggak mampu jual sendiri, so gue harus sewa gue harus ngajak partnership dong. Itu motornya lumayan masih rame ternyata. Ngajak partnership dari beberapa orang yang, atau beberapa instansi ya, beberapa komunitas lah, nggak instansi, komunitas, dan juga beberapa orang yang tertarik mau jadi dropshipper gue. Nah dropshipper kan pasti harus ada keuntungannya. Ya kecil sih, paling 5 atau 10.000. Ya per buku 5 atau 10.000. So ya karena itu gue harus jual dengan harga 75, dan udah kesepakatan juga sama mereka. Nah gue pribadi pasti ada yang nanya nih kalian, bang kenapa sama lu beli juga 75, kan lu bisa jual 60, 65. Nah jawabannya kalau gitu gue mematiin mereka dong, gue nggak support mereka berarti. Jadi gue harus tetapkan harga yang gue sama mereka itu sama kan, biar ada yang beli sama mereka. Jadi membantu mereka lah. Oh jadi dulu membantu mereka ya biar dapat keuntungan. So teman-teman yang akan mau beli nanti dengan harga yang 75, itu berarti teman-teman udah membantu juga penjualan dari dropshipper saya, dropshipper gue. Mungkin itu aja sih. Saya mungkin saya lagi. Gue mungkin akan bikin video secepatnya kalau bukunya udah datang, mungkin sejenis unboxing dan first look seperti video tes normal yang waktu itu. Dan itu aja mungkin.
untuk video kali ini. Semoga bermanfaat lah, dan informasi yang gue berikan tadi semoga menarik minat teman-teman. Jika yang mau beli dengan harga murah, belilah sekarang. Namun jika teman-teman mau sedikit membantu teman-teman kita yang lagi apa ya, lagi berjuang untuk mendapatkan uang sendiri, ya teman-teman bisa beli sama mereka aja nanti. So itu aja, jangan lupa follow kita di Instagram juga, karena nantinya akan ada karya-karya juga yang gue berikan, karena ini lagi gabut-gabutnya, lagi di rumah, hashtag di rumah saja ya. Pastinya lebih banyak waktu dong buat gue berkarya. Semoga banyak juga yang dihasilkan, nggak banyak kan gabut sama nonton videonya. Itu aja lah. So, jangan lupa buat subscribe juga channelnya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton.